Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah kedua negara saling melancarkan serangan di kawasan Selat Hormuz. Eskalasi terjadi hanya beberapa hari setelah Washington dan Teheran menyepakati gencatan senjata. Ketegangan kembali meningkat antara Amerika Serikat dan Iran di tengah gencatan senjata yang baru beberapa hari disepakati. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman yang diklaim menunjukkan serangan udara Amerika Serikat terhadap sejumlah lokasi penyimpanan rudal, drone, dan radar pantai di Iran. Hal ini dilakukan Amerika Serikat setelah sebuah kapal dagang berbendera Singapura, MV Ever Lovely, dilaporkan menjadi sasaran serangan drone di perairan dekat Oman. Menurut CENTCOM, kapal tersebut mengalami kerusakan ringan. Amerika Serikat juga tegaskan serangan yang disebut dilakukan Iran ini jelas melanggar gencatan senjata dan mengancam kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. Will the U.S. You'll find out. Will the U.S. respond? What is your message to Will I respond? You're going to find out. Attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is Stefan Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible. Sebelumnya Iran telah berulang kali memperingatkan kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz dan menegaskan bahwa hanya kapal yang mendapat izin Tehran yang dapat melewati jalur tersebut. IRGC bahkan menyatakan Selat Hormuz ditutup dan memperingatkan adanya konsekuensi bagi kapal yang telah melintas. Sementara terkait serangan Amerika Serikat, Iran mengklaim telah berhasil menggagalkan serangan Amerika dan memperingatkan akan memberikan respons keras terhadap setiap aksi lanjutan dari Washington. Gelombang protes pecah di Lebanon setelah pemerintah menyepakati kerangka perjanjian baru dengan Israel. Demonstrasi berlangsung di jalanan ibu kota Beirut yang diwarnai aksi pembakaran dan penolakan terhadap kesepakatan dengan Israel. Aksi protes kembali mengguncang ibu kota Lebanon, Beirut, menyusul tercapainya kerangka perjanjian baru antara Lebanon dan Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Ratusan demonstran turun ke sejumlah jalan utama di Beirut untuk menolak kesepakatan tersebut. Nampak massa membakar benda-benda di tengah jalan dan memblokir akses sebagai bentuk penolakan terhadap normalisasi hubungan dengan Israel. Kesepakatan yang juga melibatkan Amerika Serikat itu memicu kemarahan sebagian warga Lebanon karena dinilai menguntungkan Israel. הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול, ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, כל עוד נשקפת סכנה למדינת ישראל. כל הזמן על אזור הביטחון המקורי, מחוץ לטווח הנ"ט, לא מאפשרים לחיזבאללה להיכנס לשם וגם לא לאוכלוסייה. זה נשמר. והדבר החשוב ביותר הוא שישראל אומרת, הביטחון שלנו קודם לכל. Berdasarkan kerangka kesepakatan itu, pasukan Israel akan mempertahankan zona keamanan di Lebanon Selatan, sementara tentara Lebanon diizinkan ditempatkan di beberapa area terbatas. Gelombang protes yang terus dilakukan oleh masyarakat Lebanon menunjukkan masih kuatnya penolakan publik Lebanon terhadap kesepakatan dengan Israel. Sebelumnya Amerika Serikat, Lebanon, dan Israel menandatangani rancangan kesepakatan perdamaian trilateral di Washington DC. Kesepakatan damai ini tidak mengikut sertakan kelompok pejuang Hizbullah. Kesepakatan ini lahir usai 5 tahap pembicaraan di Washington antara Amerika Serikat, Lebanon, dan Israel. Kesepakatan ini diharapkan dapat mengakhiri perang antara Hizbullah yang didukung Iran dan Israel di Lebanon Selatan. Sayangnya pemirsa, rancangan kesepakatan damai ini mengesampingkan pejuang Hizbullah.
Israel dituding lagi-lagi melanggar gencatan senjata. Israel terus membombardir Lebanon Selatan. Israel pun beralasan serangan menyasar pusat komando Hizbullah. Ledakan besar terjadi di wilayah selatan Lebanon. Ledakan berasal dari kawasan padat penduduk. Menurut media di Lebanon, ledakan ini adalah bagian dari serangan Israel ke sejumlah wilayah Lebanon Selatan pada Kamis malam. Jet tempur Israel menyerang sejumlah kota di Lebanon Selatan dan Israel lagi-lagi beralasan serangan menyasar pusat komando, fasilitas peluncuran roket dan infrastruktur militer milik Hizbullah. Sementara itu, kelompok Hizbullah merilis video penembakan roket dan rudal ke wilayah perbatasan antara Lebanon dan Israel. Hizbullah menyatakan serangan ini sebagai balasan atas pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel. Hizbullah terus menyerang balik Israel. Sejumlah roket hingga rudal diluncurkan ke sejumlah titik Israel yang berbatasan dengan selatan Lebanon. Video berdurasi 2 menit ini dibagikan melalui saluran resmi Hizbullah. Hizbullah beralasan serangan ini menargetkan posisi pasukan Israel yang berada di wilayah pendudukan di selatan Lebanon. Rudal-rudal dengan gambar petinggi Hizbullah ini diluncurkan sebagai operasi balasan atas pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel. Sementara itu, Israel mengklaim telah mencegah sebagian besar roket yang diluncurkan dari Lebanon. Hingga kini, konflik di perbatasan Lebanon-Israel masih berlangsung dalam intensitas rendah. Kedua pihak kerap melanggar gencatan senjata yang seharusnya masih berlaku. Tiga polisi di Gaza tewas dan belasan lain-lain luka akibat serangan Zionis Israel di dekat kamp pengungsian Gaza. Rekaman video menunjukkan sebuah mobil yang dilalap api sementara ambulans dan tim pertahanan sipil berusaha menolong para korban. Menurut otoritas Gaza, 3 petugas polisi tewas dan beberapa lainnya terluka dalam serangan yang dilakukan Zionis Israel terhadap sebuah kendaraan di dekat kamp pengungsi Al-Magasi di Gaza Tengah. Para korban luka pun langsung dibawa ke rumah sakit Martir Al-Aqsa di Deir al-Balah untuk mendapatkan perawatan. Ribuan orang berkumpul di Teheran memperingati Hari Asyura atau hari ke-10 Muharram. Peringatan Asyura tahun ini bertepatan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat pekan lalu. Ribuan warga Teheran mengenakan pakaian hitam berkumpul di tengah kota Teheran, Iran. Selain menggunakan pakaian hitam, mereka juga membakar tenda sepanjang upacara Asyura. Mereka memperingati Hari Asyura, di mana perayaan ini merupakan perayaan keagamaan penting bagi umat Muslim Syiah. Mereka memperingati kematian Imam Hussein Ibnu Ali di Karbala. Peringatan Asyura tahun ini bertepatan dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat pekan lalu, serta dimulainya pembicaraan di Swiss yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan akhir. Menteri Luar Negeri Amerika, Marco Rubio, pada hari Rabu menyatakan bahwa fase negosiasi selanjutnya akan fokus pada isu-isu teknis dengan para ahli tingkat kerja diharapkan bertemu kembali di Swiss pada tanggal 30 Juni. Amerika Serikat mengklaim bahwa harga minyak turun drastis sementara harga saham Amerika melonjak tinggi melebihi rekor yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dikarenakan kesepakatan Amerika Serikat dan Iran yang ditandatangani pekan lalu. And then I have to listen to the fake news. Oh, they're much better today than they were then. These people are crazy. They want to make a deal with us very badly. And we probably will. I think we will. But the strait is open.
Yesterday, they took out 19 million barrels of oil. That's the most in the history of the Strait. And the oil prices are dropping like a rock. And you know, as goes oil, so goes everything else, including all of your products. You have to spend a lot of money for your tractors. Now you're going to be spending much less than you were spending just a few weeks ago. We had the best numbers we've ever had. And I called in Scott, I called in Howard, I called in a lot of the people standing right there. I called in our great Secretary of the Interior, Doug, and I said, here's the story. We just hit records. Our country is doing better than it's ever done. The stock market, we've had 73 all-time highs in less than a year and a half. Think of that. Pemirsa, kita ke informasi lain. Para penumpang di dalam pesawat komersial mengalami momen-momen mengerikan ketika dua gempa bumi dahsyat mengguncang Venezuela saat pesawat tersebut parkir di Bandara Internasional Simon Bolivar. Ya, ini dia pemirsa. Video yang direkam di dalam kabin pesawat menunjukkan pesawat berguncang hebat saat dua gempa bumi dahsyat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 melanda Venezuela. Pesawat Trutaka Airlines tersebut sedang mengoperasikan penerbangan dan berada di darat ketika gempa bumi terjadi, membuat para penumpang ketakutan. Gempa bumi mengguncang Venezuela di bagian utara dengan selang waktu 39 detik pada tanggal 24 Juni lalu. Otoritas Venezuela menyatakan operasi penyelamatan terus berlanjut di Caracas dan daerah lain yang terkena dampak. Gempa bumi tersebut sejauh ini telah menewaskan 589 orang dan melukai lebih dari 2.900 orang. Sementara itu, seorang ayah dan putrinya yang masih kecil lolos dari bahaya setelah mendapat notifikasi bahaya gempa bumi dari ponselnya hanya beberapa detik sebelum gempa dahsyat mengguncang Venezuela. Ya, ini dia pemirsa momen ketika alarm gempa bumi berbunyi di sebuah ponsel memberi peringatan seorang ayah sekitar 10 detik sebelum gempa bumi berguncang. Pria tersebut segera menyelamatkan putrinya dan keduanya bergegas keluar tepat sebelum gempa bumi dahsyat terjadi. Dan video tersebut menjadi viral di media sosial dengan banyak pengguna menyebut peringatan itu sebagai alat penyelamat korban gempa. Gempa hebat di Venezuela pada Rabu silam menewaskan 920 orang lebih dan 3.300 orang terluka. Dan hingga kini sejumlah mayat masih tergeletak di jalanan akibat besarnya kehancuran dampak gempa. Gempa besar yang melanda Venezuela mengakibatkan bangunan dan jalanan di wilayah pesisir La Guaira mengalami kerusakan parah. Sebuah rekaman menunjukkan sejumlah mayat nampak tergeletak di jalanan di tengah tim penyelamat berupaya mencari korban gempa di reruntuhan bangunan. Salah satu warga, Marlenis Herrera, mengatakan bahwa suami dan anak-anaknya masih terjebak di bawah reruntuhan. Nosotros perdimos todo. Mi hijo se encuentra allá, mi hijo tiene 36 años, el otro tiene 35. Y le bajamos al 100. Mi esposo se encuentra allá con mi otra hija. Hingga kini para korban luka terpaksa dirawat di area darurat di luar rumah sakit karena pasien masih terus berdatangan. Sementara itu, tim penyelamat terus mencari korban selamat dari gempa bumi besar di Venezuela. Gempa bumi berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo di Venezuela telah menghancurkan kota pesisir Macuto, La Guaira. Sejumlah gedung hancur parah, bahkan sebagiannya rata dengan tanah.
Sebuah rekaman udara menunjukkan dampak dari gempa berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo di Venezuela yang menghancurkan kota pesisir Macuto, La Guaira. Hampir 100 gedung runtuh, bahkan sebagiannya rata dengan tanah menjadi puing-puing. Kepulan asap juga masih terlihat membumbung dari beberapa infrastruktur yang rusak. Warga terpaksa meninggalkan rumah mereka di wilayah pesisir yang menyebabkan kemacetan panjang karena khawatir akan gempa susulan. Kementerian Kesehatan Venezuela mengatakan gempa bumi telah menewaskan sekitar 235 orang dan melukai lebih dari 4.300 orang. Sementara ribuan keluarga terdampak akibat rumah dan infrastruktur yang mengalami kerusakan parah. El Salvador dan Spanyol mengerahkan tim penyelamat dan medis untuk membantu proses evakuasi korban gempa di Venezuela. Mereka juga mengirimkan bantuan lebih dari 50 ton obat-obatan dan kebutuhan mendesak. Pemerintah El Salvador mengerahkan 300 petugas evakuasi dan para medis untuk membantu warga Venezuela yang terdampak gempa bumi yang menyebabkan kerusakan parah dan korban jiwa. Kontingen tersebut akan berangkat ke ibu kota Venezuela, Caracas, dengan membawa bantuan 50 ton obat-obatan dan perlengkapan penting. Operasi darurat terus berlanjut di berbagai wilayah untuk melakukan upaya evakuasi menyelamatkan orang-orang yang terjebak di bawah reruntuhan dan merawat korban luka. Selain El Salvador, pemerintah Spanyol juga mengirimkan tim tanggap darurat ke Venezuela setelah 2 gempa bumi besar melanda pada Rabu. Misi ini melibatkan 59 personel dari militer Spanyol bersama dengan 8 tim anjing pelacak, 40 petugas pemadam kebakaran, serta tim medis berangkat untuk mendukung operasi penyelamatan. Pengerahan ini menambah dukungan untuk Venezuela setelah Meksiko dan Republik Dominika juga mengumumkan pengiriman tim penyelamat, medis, dan bantuan kemanusiaan ke wilayah paling terdampak. PLT Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, mengumumkan keadaan darurat setelah 2 gempa bumi dahsyat dan lebih dari 20 gempa susulan mengguncang negaranya. Delcy mengatakan Bandara Internasional Maiquetía yang terletak di dekat Caracas ditutup menyusul kerusakan serius pada infrastruktur. Dan tidak hanya itu, PLT Presiden Venezuela Delcy Rodriguez juga meminta bantuan internasional untuk memperkuat upaya penyelamatan di wilayah terdampak. Dikabarkan bantuan tim penyelamat pertama yang datang dari Republik Dominika dan dalam beberapa jam ke depan, tim lain akan tiba dari negara-negara komunitas internasional. Bueno, estamos aquí en Macuto, en el estado de La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron producto de los terremotos, el doble terremoto que tuvimos el día de ayer. Estamos acompañando a las familias, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida. Hemos solicitado ayuda internacional, ya está por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y en las próximas horas llegarán del resto de los países y de la comunidad internacional. Nuestro mejor deseo, toda la esperanza y todas las oraciones puestas por la vida de los venezolanos y de las venezolanas. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gelombang panas yang melanda wilayah Eropa Selatan mengakibatkan kebakaran hutan hebat di Huesca, Spanyol. Setidaknya area seluas 1.000 hektar dilaporkan telah hangus terbakar. Kebakaran hutan terjadi di Huesca, Spanyol akibat gelombang panas besar melanda wilayah Eropa Selatan. Kebakaran menyebar dengan cepat dari ladang kering, semak belukar, dan hutan dalam kondisi panas dan berangin. Area seluas sekitar 4.000 hektar dilaporkan terdampak, dengan setidaknya 1.000 hektar telah hangus terbakar. Zona yang terdampak meliputi lahan pertanian dan sebagian hutan pinus. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api besar yang terus berkobar. Kondisi panas ekstrim, kelembapan rendah, dan angin kencang membuat petugas kesulitan memadamkan api di beberapa titik.
Akibat kebakaran tersebut, sekitar 240 warga dilaporkan telah dievakuasi dari kota-kota terdekat sebagai langkah penyelamatan.